Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Muhammad Rohimin, dalam motivasi hidup. Ini sebuah permintaan ya, karena menceritakan tentang cerita alam gaib. Ini yang bagaimana? Tentu kita akan menjelaskan dengan detail nantinya. Dan sebelumnya saya mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Kalau menceritakan tentang alam gaib ini, kita berarti menceritakan dua alam, yaitu alam jin. Nah ini, jin itu seperti manusia yang ada muslim, ada kafir. Karena apa? Kalau jin yang muslim itu tempatnya di tempat-tempat ibadah seperti manusia, di masjid, musola. Dia juga beribadah, menyembah Allah. Ini kalau yang jin kafir itu bagaimana? Yang jin kafir ini kalau semisal dia mendengar suara azan, dia akan sembunyi di sapi tank, tempat kita buang air besar, yang di situ yang disentuh oleh jin yang kafir itu tadi akan menjadi berubah makanan yang kembali semula, yang tulang-tulang itu banyak dagingnya, yang membuat dia nafsu makannya lebih tinggi. Ini jin yang kafir. Tentu kita akan memahami bahwa kita harus yakin bahwa alam gaib itu juga sebenarnya diciptakan oleh Allah. Itu kita harus yakin ada. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat jin itu tadi. Kalau bentuknya seperti apa, kita akan menceritakan, tentu banyak orang gak percaya yang seperti ini. Yang menamai pun adalah manusia sendiri. Namanya pocong, namanya kuntilanak, gendruwo, wewe gombel. Bahkan ada yang dinamakan banaspati. Terus apalagi itu di Kalimantan itu kemamang apa-apa, yang kepala itu berlari-lari, yang ada apa itu dalamannya, maksudnya seperti jantung, hati dan lain sebagainya itu melayang. Kalau di Bali itu leak, meyakini bahwa leak. Dan semua itu karena pada zaman Sunan Kalijaga itu diabsen, namanya si A, si B, semua diabsen. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, karena seorang wali, beliau adalah seorang wali. Nah begitulah. Berbeda lagi kalau setan laknatullah. Ini dulunya itu beriman ya. Sebelumnya itu beriman di surga, mengimami para malaikat sebenarnya, karena menjadi dia sombong, nggak mau meyakini Adam, menyembah Adam, akhirnya menjadi sombong dan mempunyai satu permintaan untuk menggoda anak Adam karena dendam itu tadi. Ini secara gamblang singkatnya. Perkara alam gaib ini kita menjurus ke seperti pesugihan, entah itu pesugihan kandang bubra, kembang sore, ketek ngujang, gunung kawi, dan lain sebagainya. Banyak pemandian mencari pesugihan, ritual-ritual
ini mencari kekayaan yang jalan pintas. Semua itu karena ya saking bingungnya manusia dalam perekonomian sampai mengorbankan keluarganya tumbal. Ini tentu akan mencelakakan dirinya. Ya memang semua itu kan tergantung orangnya. Kalau beriman yang tipis, maka akan terjerumus dalam hal-hal yang pesugihan itu tadi. Kita tidak menyalahkan mereka-mereka yang mencari jalan pintas itu tadi. Ada yang nyiroro kidul, apa itu nyiblorong dan lain sebagainya. Di sana pun sepertinya dijanji, apakah kamu tidak takut kepada Tuhanmu? Nah ini, kalau mereka mengatakan tidak takut, maka dikabulkan. Menjadilah surga dunia. Surga dunia inilah yang dia dapati. Kalau surga akhirat tidak tahu ya. Karena semuanya itu kita harus bisa memahami alam gaib. Alam gaib ini akan menjadi lebih luas kalau kita memasang sesaji untuk menyajikan para makhluk-makhluk halus seperti di pohon besar dikasih sajen. Bahkan orang-orang yang terdahulu itu memasang sesajen itu di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang dibilang dia sangat menyeramkan. Kalau masalah sesaji, ini tentu akan tahu. Mau bikin rumah, bikin sesaji. Ada hajatan, bikin sesaji. Ini karena hukum adat. Hukum adat yang di situ adat Jawa yang sudah kental, termasuk kategori orang-orang yang mempercayai hal-hal mistis. Bisa dibilang begitu. Mistis bagi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak usah panjang lebar, hanya beberapa. Tidak sedetail apapun, yang penting kita mengetahui, mencari wawasan, memberi wawasan, dan kita sama-sama belajar. Dari saya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.